Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi saya kali ini yang saya lihat adalah memayungi sesama dengan sedekah dan edukasi di masa pandemik. Jadi kalau dipecah-pecah ini ada beberapa parabol. Pertama, saling membantu, ya, sesama, memayungi sesama artinya saling membantu. Dengan apa? Dengan sedekah. Jadi pertama at-ta'awun, saling membantu. Dengan apa? Dengan sedekah dan edukasi atau pendidikan di masa-masa pandemik, ya, atau di masa susah. Sedikit saya akan mengulas tentang judul atau tema yang diberikan kepada saya. Pertama, memayungi sesama, ya. Kalau merujuk kepada ajaran Islam, tentulah banyak sekali perintah dan anjuran untuk saling berbagi dan saling tolong menolong. Misalnya hadis Nabi, ya. Allahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Seorang hamba tetap dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala selama dia menolong sesama saudaranya. Artinya orang yang ingin dipayungi oleh Allah Subhanahu wa taala juga harus, ya, harus apa? Harus memayungi orang lain. Contoh lagi, hadis lain dijelaskan bahwasanya sab'un yuzilluhumullahu fi zillihi la zilla illa zillahu. Ada 7 golongan di hari kemudian di pada mahsyar, ya. 7 golongan ini yang mendapatkan perlindungan, ya, atau payung di hari kemudian, payung yang mana saat itu matahari hanya sejengkal dari kepala. Ada orang yang keringatnya sampai mata kaki, sampai betis, sampai pusar. Bahkan ada orang berenang di atas keringatnya. Nah, kenapa? Karena kepanasan. Nah, salah satu orang yang mendapatkan payung saat itu di pada mahsyar adalah rajulun tasaddaqa biyamini fakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqa yaminuhu. Seorang laki-laki atau perempuan bersedekah dengan tangan kanannya saking ikhlasnya sehingga tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi payung, zil itu payung. Jadi yang mendapatkan payung itu adalah dari kemudian adalah orang yang suka menolong sesamanya, ya. Dan banyak lagi hadis atau ayat yang lain, misalnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduha as-samawatul ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad darai, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wahai manusia umat Islam, bersegeralah kalian menjemput ampunan Tuhanmu, ya. Karena kenapa? Jika engkau bersegera, engkau akan mendapatkan surga yang luasnya sama dengan langit dan bumi, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Bagaimana orang bertakwa itu? Dan terangnya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darra. Orang-orang yang bersedekah atau menginfakkan hartanya dalam keadaan as-sarra wad darra, dalam keadaan lapang, dia kaya raya, kerjanya bagus, sukses hidupnya,
hartanya melimpah, panennya jadi, perdagangannya beruntung, pokoknya dalam keadaan lapang. Dia bersedekah, dia berinfak fisarroi, dalam keadaan lapang, wadarroi, dan juga dalam keadaan susah, masa-masa pandemi, ya, masa-masa orang lagi kesusahan, orang lagi kelaparan, orang lagi susah untuk menemukan makanan, tapi dia bersedekah. Jadi orang-orang yang muttaqun itu, orang bertakwa itu, yang kelak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang luasnya sama dengan luasnya langit dan bumi untuk satu orang, adalah orang-orang yang yunfikuna fis-sarra'i wad-darra'i, orang-orang yang ingin berbagi, ya, berbagi harta baik dalam keadaan mudah, lapang, maupun dalam keadaan susah. Ya, ini variabel pertama, yaitu membayungi sesama. Yang kedua, dengan sedekah. Ya, sedekah ini banyak sekali sebenarnya dalilnya. Ya, kalau Al-Quran itu menggunakan kata-kata sedekah itu dua maknanya. Ya, bisa bermakna sedekah bermakna az-zakah, sedekah bermakna zakat, atau sedekah bermakna sedekah itu tatawu atau infak. Ya, makanya ulama kita memiliki istilah, ya. Jadi zakat adalah sedekah wajib, ya, sedangkan infak adalah sedekah sunnah. Atau lebih baik lagi, ya, infak adalah sedekah sedekah sunnah, dan zakat adalah infak wajib. Ya, begitu. Jadi itu istilah ulama kita. Tapi pada intinya sedekah itu berbagi, baik itu berupa dalam bentuk zakat harta, atau sedekah dalam bentuk dalam bentuk khilasan. Kalau zakat kan wajib, ya, seperti ayat khuz min amwalihim sedekatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah dari harta-harta mereka orang-orang yang sudah masuk nisabnya wajib zakat, sedekatan zakat, ada hitung-hitungannya. Misalnya kalau dia berdagang, modalnya sudah sampai sekitar 70 juta modalnya, diputar selama setahun, ada untungnya, maka wajib berzakat. Dia panennya itu setelah dipotong ongkos operasional, terhitung ada 653 kg gabah misalnya, maka wajib berzakat 5%. Atau jagung, dia panen setelah dipotong ongkos operasional, pupuk, racun, dan biaya petik, biaya tanam, masih ada tersisa sekitar 653 kg, maka wajib mengeluarkan zakatnya 5%. Itu sedekah bermakna zakat. Nah, kedua, sedekah bermakna pemberian yang ikhlas, seperti hadis tadi, yaitu orang yang bersedekah dengan tangan kanannya disembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Itu sedekah biasa, sedekah yang tidak terikat. Sedekah itu bisa nggak ada hitung-hitungannya, bisa seluruh harta kita sedekahkan, bisa seperduanya, bisa sepertiganya, bisa separuhnya. Tergantung keinginan kita untuk bersedekah, sebesar mana keinginan kita untuk bersedekah. Jadi bisa bermakna zakat, bisa bermakna pemberian biasa tanpa terikat, atau sedekah terikat seperti begini. Saya punya uang 30 juta. Ini saya sedekahkan untuk pembangunan sekolah. Artinya sedekah itu terikat hanya untuk pembangunan sekolah saja, tidak boleh yang lain, karena ada akadnya seperti itu. Uang yang 30 juta ini adalah saya sedekahkan untuk membangun sekolah. Jadi itu sedekah terikat. Ada lagi sedekah dalam bentuk non materi, seperti ceramah-ceramah, tausiah, mengajak orang untuk berbuat baik. Itu juga bagian daripada sedekah. Jadi sangat umum sekali, bisa non materi, ya. Mengajak tetangga untuk berbuat baik supaya dia tidak dengki, tidak hasad, tidak sirik,
berbuat apa, saling memberi, mendukung, mensupport, mensugest dan seterusnya, memotivasi, itu bagian dari sedekah. Dan dalam sebuah hadis adalah tabassumuka li akhika sadaqatun. Engkau ya senyum saja kepada saudaramu, maka itu sudah hitung sedekah. Jadi sangat luas sekali. Kemudian edukasi di masa pandemi. Ya, ada beberapa materi saya yang sudah saya tulis di berbagai media terkait dengan masa pandemi ini. Ya, yang pertama harus dipahami bahwasanya dalam istilah bahasa Arab, terutama hadis dan juga perkataan ulama, itu ada dua istilah yang sering dipakai dalam, atau diksi yang sering dipakai dalam memaknai penyakit. Ada namanya at-ta'un, ada namanya al-waba. Apa bedanya? Kalau al-waba itu adalah penyakit menular secara umum. Jadi atau penyakit secara umum, atau penyakit menular secara umum, itu namanya al-waba. Al-waba ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi wabah atau penyakit menular saja, ya. Itu makna yang pertama, wabah, dan diterjemahkan dalam al-waba, dari wabah, dari al-waba. Yang kedua at-taun, ya. At-taun ini adalah, kalau dilihat pendapat para ulama, adalah dari kata to'ana ini luka, terkena sebatan pedang, sayatan pisau, pedang, panah, terluka berat, namanya to'ana. Jadi at-ta'un ini adalah masdar daripada kata to'ana, yakni yaitu luka yang parah yang bisa mengakibatkan orang segera meninggal dunia atau mempercepat orang meninggal dunia. Makanya katakan to'ana. Jadi ta'un ini adalah wabah penyakit yang begitu cepat membuat orang meninggal dunia. Dia bisa merenggut nyawa dengan jangka masa yang cepat kilat. Hari ini terkena wabah, besok lusa langsung meninggal. Nah, itu wabah. Jadi ada perkataan ulama, setiap tahun itu sudah pasti, setiap wabah itu sudah pasti tahun, tapi setiap tahun itu belum tentu wabah. Fakullu al-waba, ya, setiap wabah itu adalah taun, tapi tidak setiap walaysa kullu taun waba, tapi bukan setiap taun itu adalah wabah. Karena kenapa? Kalau taun itu lebih cepat terwabah umum. Itu yang sering kita dengarkan, ya. Kemudian lagi yang lain, ada lagi istilah kita dengar, ada namanya endemik, epidemik, dan pandemik. Nah, ini juga harus pahami nih, endemik, epidemik, dan pandemik. Apa itu endemik? Yaitu jenis penyakit yang khusus ada di tempat itu. Misalnya penyakit malaria Papua, hanya ada di Papua, itu namanya endemik, ya, penyakit endemik malaria Papua. Karena orang Sulawesi, orang Jawa, orang luar Papua, selama dia tidak ke Papua, tidak akan pernah terkena penyakit malaria Papua, karena itu hanya ada di Papua. Tetapi orang Bugis, orang luar Jawa, kalau ke Papua bisa terkena penyakit itu, dan penyakit itu bisa mengakibatkan gila, stres, hingga meninggal dunia. Itu bahaya sekali. Yang kedua adalah epidemik, yaitu penyakit
yang sebarannya lebih luas daripada endemik. Ya, tadi kita katakan endemik adalah penyakit khusus, makanya katakan anoa hewan endemik Sulawesi, artinya anoa hewan khas Sulawesi. Kalau epidemik lebih luas lagi, misalnya seperti apa? Seperti penyakit Ebola di Afrika. Nah, penyakit Ebola ini beberapa negara di Afrika itu terkena bisa menular di satu negara dengan negara lain, tapi tidak sampai ke Asia, tidak sampai ke Eropa dan Amerika. Artinya khusus di benua tertentu. Itulah disebut dengan epidemik. Penyakitnya lebih besar cakupannya, teritorialnya dibandingkan dengan endemik. Adapun pandemik atau pandemi sebagaimana yang kita ketahui sekarang ini itu menyebar di seluruh dunia. Dulu ya, corona ini ya pada awal kedatangannya, yakni akhir tahun 2019 ya, di Wuhan itu mungkin cuma satu yang terkena penyakit ini. Tapi dulu kita menonton, orang Indonesia menonton orang Wuhan itu jatuh kayak zombie di tengah jalan dan seterusnya. Kita ketawa-ketawa saja di sini. Nah, setelah itu pindah ke Eropa, menyebar ke sana ke sini sampai ke Sulawesi Selatan, termasuk di Nrekang. Nah, makanya dikatakan pandemi karena dia sudah menginternasional, mengglobal. Nah, itu harus dipahami. Jadi endemik, epidemik, dan pandemik ya. Kemudian apa yang harus kita laksanakan untuk terhindar dari penyakit corona ini ya? Ada beberapa bahan saya sudah saya tulis juga di beberapa media, tapi insyaallah saya tetap akan sampaikan di sini. Yang pertama adalah terkait dengan terkait dengan hubungannya dengan selaku umat Islam, bahwasanya penyakit itu Allah Subhanahu wa taala yang turunkan dan selalu ada obatnya. Tapi karena sampai saat ini kita manusia baru mencari obat yang tepat, maka yang terpenting adalah bagaimana menghindari penyebaran penyakit ini. Dan ada kisi-kisinya ya. Ini ada hadis Nabi bagus sekali ini. Ya, saya bacakan hadisnya ya. Ya. Iza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha wa iza dakhaltum fala takhruju minha. Jika kalian mendengar ada wabah pandemik ya, atau endemik atau epidemik, pokoknya ada wabah yang menjalar di suatu negeri, maka janganlah engkau masuk di negeri itu. Tetapi kalau kamu masuk di negeri itu dan ternyata wabah sudah menjalar, fala takhruju minha, maka engkau jangan keluar dari negeri itu. Coba lihat. Jadi teori lockdown ini sebenarnya sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Kan ini buktinya ini. Jadi kalau ada wabah di negeri itu, kau jangan masuk di situ. Kalau kau sudah masuk, jangan keluar. Dulu di Wuhan itu cuma satu yang terkena, menjalar ke satu kota besar, kemudian keluar dari kota itu, menjalarlah kemana-mana, pindahlah kemana-mana sampai ke Nrekang ini. Nah, oleh karena itu ini konsep lockdown ini menurut Rasulullah SAW. Kemudian diterangkan lagi oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bagaimana merealisasikan sabda Nabi ini. Ya, di sini ada beberapa cara. Yang pertama, untuk tidak terkena virus
termasuk wabah virus corona atau coronavirus disease 19 ya, atau COVID-19. Yang pertama, hindari dan jauhi apapun yang bisa membuat Anda terinfeksi wabah tersebut. Isolasi diri. Jadi hindari dan jauhi apapun yang bisa membuat Anda terinfeksi virus tersebut. Isolate atau bahasa Arabnya uzlah, ya, menyendiri, ya. Yang kedua, jaga kesehatan dengan baik sebagai modal hidup di dunia dan di akhirat. Take care of your health, ya. Ada istilahnya al-wiqayatu khairum minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati, ya. Yang ketiga, jangan menghirup udara yang sudah tercemar, ya, dan membawa kuman penyakit tersebut. Harus pakai mask atau face mask, ya, pakai mask ini, ya. Kenapa? Kalau kita khawatirkan udaranya sudah tercemar, orang bicara sana sini berdekatan, ludahnya keluar terpercik membawa kuman, itulah yang memindahkan virus, ya. Tapi di daerah yang penyanggah seperti Endrekang ini yang banyak pohonnya, banyak hutannya luas, insyaallah lebih aman. Karena kenapa? Pohon-pohon itu kan menyerap racun dan mengeluarkan HO2 di siang hari, ya. Kalau malam dia mengeluarkan CO2 dan mengeluarkan CO2, ya, dan menarik HO2. Begitu, ya. Jadi intinya begitu, intinya pakai masker supaya bisa menghindari tercemar daripada virus. Yang ketiga, yang keempat, jangan mendekat atau berdekatan dengan orang yang sudah terkena penyakit itu. Social distancing, ya. Kalau ada orang sudah terkena penyakit atau diisolasi atau ODP, orang dalam pengawasan dan seterusnya, maka usahakan bikin jarak, ya, bikin jarak, social distancing. Untuk apa? Untuk menghindari kontak fisik dan seterusnya agar penyakit itu tidak pindah. Kemudian yang kelima, buang pikiran dan perasaan buruk. Jangan terpengaruh oleh ramalan, fantasi dan seterusnya. Artinya positive thinking, ya, karena ini pikiran juga mempengaruhi. Pikiran yang negatif itu menurunkan kekebalan tubuh. Jadi sistem imun kita itu bisa kuat kalau kita terus positive thinking, punya semangat hidup, punya survive, melawan penyakit dan seterusnya. Jadi itu mempengaruhi juga pikiran. Jadi pikiran juga harus dipositifkan terus supaya kita bisa sehat melawan sakit, ya. Kemudian keenam, gabungkan usaha aktif dengan iman dan tawakal kepada Allah, tidak fatalistik dan tidak pula angkuh, ya. Gabungkan antara usaha aktif, ya, dengan iman. Artinya begini, kita ini bolehlah mengatakan itu virus juga makhluk, sakit itu Allah yang menurunkan bala dan seterusnya. Tapi ingat, harus ada usaha-usaha pencegahan dan pengobatan. Kalau orang sakit, ya, harus periksa dokter, ya. Itu namanya ikhtiar. Sama dengan orang yang ingin perjalanan jauh. Kemudian apakah dia mau jalan kaki atau naik mobil? Ya, tentulah kita ingin naik mobil supaya cepat sampai. Itu namanya ikhtiar, ya. Jadi harus ada ikhtiar, harus ada usaha-usaha, dan jangan angkuh. Kenapa? Kalau angkuh itu seakan-akan kita ini melawan Tuhan. Jadi intinya begitu. Usaha, ikhtiar dan tawakal. Kalau kita sudah usaha, sudah maksimal, sudah menghindari ini dan itu, tapi tetap sakit, maka itu kita terima sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita belum ada usaha, hanya menerima saja, dikatakan jangan melaksanakan pertemuan berskala besar, pertemuan lintas negara, tapi kita tetap ngeyel, kemudian terkena penyakit, maka
itu sebuah keteledoran ya, karena seakan-akan angkuh melawan takdir ya, melawan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau penyakit itu harus dihindari ya. Kemudian mengambil keputusan dan pilihan yang rasional dengan mempertimbangkan maslahat dan mudarat, akibat dan buruk ya. Masa-masa seperti sekarang ini ya, pembatasan sosial berskala besar misalnya, maka kita lihatlah mana mudaratnya dan mana yang tinggi manfaatnya. Saya kira untuk sementara ini, karena yang paling utama adalah menyelamatkan nyawa, maka apapun itu kita utamakan supaya berusaha agar tidak terkena penyakit ini dengan menghindarinya ya. Kemudian yang ke-8, lakukan 3 pendekatan sekaligus: kehati-hatian, penjagaan, dan pencegahan dan larangan memaparkan diri kepada resiko infeksi yang membinasakan ya. Jadi harus hati-hati, jaga diri. Kalau ada larangan misalnya jangan sembahyang berjamaah dulu, tidak usah. Kalau memang dikhawatirkan di daerah itu ada penyebaran COVID ya, nggak apa-apa, sembahyang di rumah saja ya. Jadi himbauan MUI, pemerintah juga harus jadi pertimbangan untuk kita lakukan. Supaya kenapa? Supaya kita tahu itu masalahnya lebih besar, maka kita ikuti saja karena itu masalahnya lebih besar ya. Kemudian melakukan edukasi ya, ini nih edukasi nih termasuk materi ini, edukasi dan penerapan sanksi bagi yang melanggar aturan ya. Edukasi itu adalah taklim, sanksi, penerapan sanksi itu sama dengan ta'dib bagi yang melanggar aturan. Kenapa? Ya, perlu edukasi karena masyarakat kita ini masyarakat yang kadang-kadang lebih mengutamakan tahayul daripada yang berhubungan dengan ilmu ya. Banyak hal-hal yang yang bisa dilaksanakan dengan rasional tapi nggak dilaksanakan. Kenapa? Banyak sekali tahayulnya, khurafatnya ya. Oleh karena itu ikuti saran dokter, disuruh pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer dipakai, dan seterusnya. Itu upaya-upaya kita untuk menghindari penularan penyakit COVID-19 ini. Dan yang terakhir, saya kutipkan sebuah hadis yang sangat luar biasa ini dari At-Tabrani. Apa itu hadisnya? Hassinu amwalakum bizzakah wadau mardakum bis sadaqati wastaqbalu amwajal balai bidduai. Hassinu amwalakum bizzakah, bentengi harta kalian dari kerugian, terkena malapetaka, terkena bencana dan seterusnya dengan berzakat. Jadi zakat bisa menyelamatkan harta kita dari kerugian, penipuan, kecurangan orang lain, bala dan semisalnya ya. Jadi zakat adalah benteng untuk mengamankan harta kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wadau mardakum bisadaqati, obati sakit kalian, termasuk yang terkena COVID corona, termasuk yang sakit menahun, termasuk yang pokoknya sakit apa saja. Kalau sakit biasakan bersedekah, karena wadau mardakum bisadaqati, obati sakit kalian dengan bersedekah. Sedekah itu bisa obat, termasuk obat corona ya. Dan yang ketiga, wastaqbalu amwajal balai bidduai, tangkis atau tahan atau tolak tolak bala, wabah, penyakit ya, kecelakaan dan semisalnya dengan apa? Dengan berdoa. Jadi doa itu bisa menjadi penolak bala, termasuk bala COVID-19. Semoga
pertemuan ini mendapatkan manfaat. Ya, perlu memang ada edukasi ya, menghidupkan literasi terkait dengan wabah pandemi ini agar masyarakat cerdas dan tercerahkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.